membakar hutan itu kan memang sudah disinyalir sebuah bisnis sendiri nih gitu ya. Ada bisnisnya untuk membakar hutan, ada yang bayari modalnya untuk membakar hutan gitu ya. Karena hutan yang sudah rata terbakar itu harganya sebagai sebuah lahan yang dipersiapkan untuk misalnya perkebunan itu lebih mahal ketimbang hutan yang belum dibakar. Apa yang disampaikan oleh Agus Sari ya, seorang pengamat lingkungan, CEO Landscape Indonesia, mengatakan bahwa ya selain faktor alam, faktor manusia itu sangat berperan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Nah, dia mensinyalir memang ada ya pemilik modal yang kemudian melakukan bisnis terkait dengan pembakaran lahan dan hutan ini, teman-teman ya. Yang pertama tentu saja ya mereka yang ingin membuka kebun, ya mereka membutuhkan lahan yang besar, kemudian dengan cara instan melakukan pembakaran karena tahu pada saat ini adalah musim kemarau ya, dan pemilik modal ini tentu saja menyuruh para pekerja untuk melakukan pembakaran. Nah, yang kedua teman-teman yang disinyalir oleh Agus Sari ini juga ada upaya untuk mengalihkan kepemilikan lahan ya. Seringkali hutan-hutan itu sengaja dibakar supaya untuk menimbulkan kesan ya bahwa hutan itu sudah pernah digarap. Hutan itu kalau istilahnya kita di kampung hutan jakau namanya. Jadi hutan yang pernah dikelola, bukan hutan asli yang belum sama sekali pernah digarap. Nah, dengan ada bukti pembakaran yang terjadi, maka akan lebih mudah bagi pemilik modal ini untuk mengalihkan kepemilikan lahan yang sebenarnya itu adalah lahan hutan atau lahan negara. Nah, saya rasa ini cukup menarik yang harusnya dapat ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Nah, yang ketiga saya ingin mengatakan bahwa kalau memang pure murni ya petani-petani kita yang membakar ladangnya ya itu dilakukan sangat terkoordinasi ya. Mereka tidak sembarangan untuk melakukan pembakaran hutan dan harus diingat ya ladang-ladang mereka tuh di pinggir jalan terbuka. Ketika mereka melakukan pembakaran, mereka nggak lari, nggak sembunyi ya. Mereka malah menjaga hampir di 8 titik mata angin itu mereka jaga. Jangan sampai api itu merembet ke hutan atau melebar kemana-mana. Inilah salah satu kearifan yang dimiliki oleh petani kita. Mereka nggak mungkin melakukan pembakaran hanya sendiri atau 2 orang. Ya, mereka sudah memperhitungkan, sudah terbiasa, dan ada adat yang mengaturnya bahwa kalau melakukan pembakaran ladang itu tidak boleh sampai merembet ke hutan, apalagi merembet ke lahan-lahan milik orang lain. Nah, jadi ini yang saya kira harus dipahami oleh aparat hukum. Jangan sampai ya kita menangkap petani-petani kita yang mereka melakukan pembakaran secara terbuka, dampaknya tidak terlalu luas, tapi para pelaku-pelaku yang sebenarnya yang dilakukan oleh para pemilik modal itu tidak tertangkap. Sehingga kesannya nanti petani-petani inilah yang disalahkan untuk menutupi tindakan kejahatan yang dilakukan oleh para pemilik modal ini. Nah, ini sebagai warning saja kepada aparat hukum untuk lebih berhati-hati, untuk lebih arif dalam menyikapi persoalan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan belakangan ini. Saya rasa begitu, teman-teman.